aku pengen nabung, tapi susah. Gimana dong caranya gitu ya? Oke, kalau ngomongin soal kalian pengen nabung, tapi susah, nggak pernah bisa. Apa yang salah gitu ya? Tapi sebelum itu gitu ya, kalian jangan lupa subscribe dulu, nyalain notifikasinya supaya dapat ada notif kalau misalnya aku udah bikin video baru. Oke nih, banyak sekali yang ngomong aku pengen nabung tapi aku nggak bisa nabung gitu ya. Kalau misalnya kayak aku mau nabung tapi uangnya nggak pernah sisa gitu. Gimana dong supaya aku bisa nabung gitu? Karena mau pendapatannya nambah juga misalnya ada bonus, ada lemburan, kok tetap aja habis ya pada akhirnya gitu ya. Nah, gimana gitu kan. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah budgeting. Budgeting tuh apa? Menganggarkan semua dari pengeluaran kalian. Misalnya nih gaji kalian 1 bulannya 3 juta. Dari 3 juta ini misalnya 60% atau 70% gitu atau 50% tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing. Itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu apa? Ya makan, minum, bensin, jalan-jalan misalnya. Jalan-jalan tuh maksudnya kayak nongkrong gitu kalau aku pribadi biasanya gitu ya. Terus mungkin asuransi kalau aku pribadi gitu. Kos, apalagi banyak ya itu. Terus yang sisanya yang 40% misalnya ini 60% misalnya. 40%-nya buat apa sih? 40%-nya ya biasanya buat nabung 10% gitu. Nabung nih, nabung yang benar-benar nabung buat investasi. Bisa juga ya 10% buat hiburan, entertainment ini biasanya terserah kalian. Misalnya kalian suka makan bisa buat kuliner, kalian suka baju bisa buat beli baju, kalian suka traveling bisa buat ditabung untuk traveling gitu ya. Jadi hobi menurutku sih apa yang membuat kalian happy? Ini dari 10% dari tadi. Terus 10%-nya lagi buat apa? Kalau biasanya tadi adalah buat dana cadangan. Dana cadangan tuh apa? Kalau misalnya dana cadangan atau dadakan tuh kalau misalnya ada teman yang pinjem uang secara mendadak atau ban motor kalian bocor atau misalnya tiba-tiba kalian sakit atau tiba-tiba apa. Nah, yang 10% lagi buat apa? 10% lagi buat nabung lagi gitu. Nabung tuh apa? Nabung kalau aku sih biasanya nabung untuk pendidikan, nabung apa ya? Investasi. Leher ke atas tuh apa ya, biasanya beli buku atau buat kursus atau buat seminar gitu. Jadi tapi presentasi ini tuh nggak harus bener-bener seperti itu 60% buat makan gitu ya, buat kebutuhan sehari-hari, 40% yang tadi aku jabarin enggak juga gitu. Balik lagi dari kebutuhan kalian, makanya kalian harus menghitung benar-benar tuh detail gitu, pendapatan kalian berapa, pengeluaran kalian berapa. Dari situ kalian bisa lihat gitu ya, dari 3 juta misalnya tadi aku contohin, berapa pengeluaran kalian. Misalnya pengeluaran kalian setelah dihitung semua kayak makan, minum, kos, bensin, terus misalnya kalian mau nongkrong dan sebagainya, 2,5 juta berarti cuma 500.000 nih yang bisa di save. Ya nggak apa-apa, dari 500.000 itu langsung dimasukin ke tabungan di awal, jangan di akhir. Nih yang sering salah banget buat kalian nabung itu adalah nabung itu sisa. Padahal nabung tuh nabung dulu, misalnya dari 3 juta, kalian langsung setorin tuh 3 juta ya, baru yang 2,5-nya dipakai. Jadi ibaratnya tanamkan di otak kalian bahwa hidup kalian tuh cuma 2,5 juta per bulan gitu ya. Yang 500 jangan pernah diotak-atik ya, kayak gitu teman. Jadi terus gimana kalau misalnya ada dadakan? Ya gimana caranya 2,5 itu kalian ditabungin ke dadakan. Misalnya kalian tadi hemat di apa seperti itu. Terus tips yang kedua adalah kalian harus nabung di tempat yang nggak bisa diambil. Nah itu dia. Karena kalau suka diambil gitu nabung, ya udah diambilin deh, ambil. Akhirnya pada habis gak ada yang ditabung gitu ya. Pakai apa? Ya pakai mungkin kalau misalnya kita ngomongin bank, ada tuh yang setiap bulan di debit otomatis dan itu ada jangka waktunya. Kalau misalnya 6 bulan, 12 bulan, terus ada yang 2 tahun, 3 tahun. Kalau misalnya belum nyampe 6 bulan, itu tabungan nggak bisa diambil. Itu ada tuh program-program seperti itu. Itu meminimalisir supaya kita tuh nggak gatel tangannya untuk ambil tabungan itu, gitu ya. Terus dengan 2,5 juta itu ya kalian bisa memanage akhirnya gitu, mengatur keuangan kalian supaya pas gitu. Oh berarti kalau misalnya uang kalian tinggal 100.000, 200.000 ya jangan nongkrong gitu ya. Atau misalnya tapi kalau ada temen ngajakin nongkrong di mana gitu ya, ya udah bilang aja emang nggak ada. Kalau misalnya kalian mau nongkrong ya lihat aja di ini apa, berarti ada yang harus pangkas gitu. Misalnya kalau misalnya kalian laundry ya kalian harus nyuci sendiri. Jadi memang harus pintar-pintarnya kita gitu ya. Dari semua hal yang aku jabarin tadi gitu ya, hal yang paling susah itu adalah disiplin.
disiplin dan komitmen gitu ya. Karena kalau misalnya udah di rank semuanya udah bener nih, udah dicatat, udah kayak Kaluna ya. Tapi kalau kalian tidak disiplin dalam apa ya namanya, menurutku melakukan hal itu, ya tidak akan gitu, tabungan kalian tetap akan amblas. Ya kalau aku bilang udah itulah yang paling benar tuh jadi jangka waktu gitu ya, 6 bulan 12 bulan. Ketika sudah 12 bulan gimana dong? Ya udah kalian beliin aja emas, tabungan emas atau apapun itu gitu yang nggak bisa diambil gitu ya, supaya kalian tuh udah pokoknya intinya terpatri bahwa oh aku tuh nabung kayak gitu ya, harus tabung dulu hidupnya 2,5%. Next year kalau misalnya tahun depan kalian gajinya naik, ya gimana caranya gaya hidup kalian jangan naik. Tetap misalnya gajinya kalian jadi 3,5 juta, 4 juta, gimana kalian tetap hidup di 2,5 juta. Itu yang benar teman-teman gitu ya. Kalau misalnya kalian mau naik, ya nanti kalau kalian sudah apa ya, kehidupan kalian tuh udah lebih baik dari saat ini finansialnya gitu ya, supaya kalau misalnya kalian sakit, kalian bisa punya uang gitu. Karena kan gini, kita nggak selamanya sehat, kita nggak selamanya punya duit, ada kalanya bisnis juga lagi down, ada kalanya juga misalnya kena PHK dan sebagainya, pemutusan, layoff dan sebagainya, banyak banget lah kemungkinan terjadi. Kalau hal itu terjadi gitu ya, kalian masih punya uang tabungan yang ibaratnya bisa kalian andalin gitu, tidak kosong. Jangan sampai kalian hutang gitu, karena kalau hutang ini lama-lama juga agak ngeri juga gitu ya teman-teman. Itu aja dulu video dari aku. Misalnya kalian mau tanya-tanya boleh banget, bisa komen di bawah gitu ya. Mau sharing juga boleh banget. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye bye and see you.